nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru yang dari Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan ada beberapa yang dari Banyuwangi. Baik, pada malam hari ini kita dapat berkumpul pada Google Meet ini untuk mengikuti suatu acara dalam rangka menularkan ilmu-ilmu dari CGP kami, program-program CGP yang mana nanti akan bermanfaat untuk kita bersama. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan saya Ana Masrifatun Nur Aini dari SD Negeri 2 Pelampang Rejo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini dengan judul Diseminasi Budaya Positif di SD Negeri Tambah Rejo 3, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pemaparan dari Ibu Eli Widianti. 4. Penutup atau doa. Baik, apakah Pak Hari sudah hadir? Pak Hari belum hadir. Belum. Baik, kita Pak Febri bisa minta mimpin doa nanti Pak Febri. Bapak Febri Halilur Rahman ini nggih? Iya. Oh nggih. Baik. Sebentar, belum menjawab. Apa bisa? Pak Antoko ya belum. Pak Anton. Pak Anton mana? Atau lanjut nanti sudah dilanjutkan yang itu ya. Al-Fatihah saja ya Ibu. Iya. Baik. Untuk memulai acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Baik, untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku. Biarlah aku berdiri jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita berseru, Indonesia bersatu. Ikhlasan untuk Indonesia. Bulan suci Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku yang putih yang putih. Indonesia
Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Eli, apakah sudah direkam Bu Eli? Sudah Mas rekam. Mohon izin ya Bapak Ibu, kegiatan malam ini kami rekam karena untuk laporan kami bahwasanya kami sudah melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekitar. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan dengan judul Diseminasi Budaya Positif di SD Negeri 3 Tambahrejo, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang yang akan dibawakan oleh Ibu Eli Widianti. Kepadanya disilahkan. Bu Ana bisa share screen? Ye. Oh, iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Eli Widianti dari SDN Tambahrejo 3, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Di sini kami akan menularkan atau yang disebut diseminasi budaya positif di SD kami, SDN Tambahrejo 03. Lanjut Bu Ana. Bu, bisa dibesarkan dikit? Ye. Nah, terima kasih. Mohon Bu. Kami di sini akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kami. Nah, pada materi ini ada 6 pokok bahasan yang ada, diantaranya adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, 2 motivasi perilaku manusia, 3 disiplin positif, 4 kebutuhan dasar, 5 keyakinan kelas dan segitiga restitusi, 6 posisi kontrol restitusi. Lanjut, Bu. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, agar murid-murid ini mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Kami mohon untuk umpan balik testimoni dari Bapak Ibu semuanya di masing-masing instansi yang menaungi Bapak Ibu semuanya. Apakah di sekolah kita sudah ada nilai dan kebiasaan yang mencerminkan budaya positif? Nah, mungkin ada yang mau sharing di sini, monggo. Silakan raise hand. Oh iya, silakan Bu Erni. Terima kasih Bu. Kebetulan di sekolah kita, sekolah kami, kita menerapkan budaya positif. Ya. Contohnya, guru biasanya sebelum untuk guru dulu ya Bu ya. Iya. Guru di sekolah kami itu setiap pagi diadakan piket untuk menyambut siswa-siswi kami sebelum masuk sekolah itu di depan sudah menyambut Di depan gerbang begitu ya Bu Er? adalah, ya. Gimana Bu, suara saya Bu jelas Bu? Iya, menyambut siswa di depan pintu gerbang begitu? Kebiasaan Iya. begitu? Oh iya. Ya. Ya, kebiasaan itu sebenarnya adalah budaya positif, yaitu
bertegur sapa Oh iya, dengan siswa. dengan siswa. Terus yang kedua, kebiasaan siswa adalah di sekolah kami setelah masuk kelas, yang pertama adalah membaca juz amma di setiap kelas masing-masing. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu R. Berarti murojaah. Nah, ini bagus sekali. Piket menyambut siswa. Yang kedua adalah murojaah. Nah, mungkin ada yang lain. Oh, tadi Pak Antoko. Pak Antoko raise hand. Ya. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Kami dari SDN Penanggal 4, karena pada masa sekarang ini untuk sekolah negeri itu kan bersaing dengan sekolah swasta yang berbasis agama. Untuk itu kami di SDN Penanggal 4 itu mempunyai program yang saya gagas. Yang pertama untuk agar masyarakat itu tidak menganggap bahwa sekolah negeri itu pendidikan agamanya kurang. Untuk itu saya membuat budaya positif. Yang pertama itu adalah sholat duha. Itu saya gilir yang mengerjakan sholat duha itu ada kelas 4, 5, 6. Kemudian setelah sholat duha ada sholat wajib untuk berjamaah, sholat duhur berjamaah itu setiap hari. Dan setiap hari Jumat itu saya adakan istighosah setiap hari Jumat, dan itu ada untuk menggalang amal untuk di waktu hari Jumat. Kemudian budaya antri yaitu pada saat kita wudhu bersama itu kita biasakan untuk budaya antri. Nah, itu budaya positif yang ada di SDN Penanggal 4 yang kami gagas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Antoko. Mungkin ada yang mau sharing lagi Bapak Ibu dari instansi mana lagi yang mau sharing? Monggo kami persilakan. Kita saling sharing di sini. Kita nanti apa yang baik kita kan mesti menularkan ya. Gitu. Cukup. Nah, ini Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan? Iya, terima kasih. Ini dari tadi ada dua. Ada dua dari Mohon untuk Pak Haryono diizinkan masuk. mungkin pakai akun lain, Bu. Pakai akun ID. Tadi yang nggak bisa masuk pakai akun ID ini nggak bisa di sini. Oke. Iya, Bapak Ibu kami lanjutkan kembali. Nah, ini sudah. Terima kasih, kami lanjutkan kembali. Tadi kita sharing, tadi ada dari SD Penanggal 4 dan dari SD Tambarejo 3 tentang budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Dan yang intinya ini, budaya positif ini adalah mengajarkan pada siswa untuk nantinya itu sebagai bekal nanti mereka untuk menapak ke kehidupan yang selanjutnya. Dan ini sebagai bekal mereka nantinya. Dan tentunya budaya positif ini adalah berpihak pada murid. Seperti piket menyambut siswa, kita saling sapa. Memang yang di sekolah kita, di sekolah saya sendiri juga menerapkan apa itu yang 5S itu tadi. Murojaah. Murojaah itu hafalan surat-surat pendek, Asmaul Husna sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini dari Pak Antoko tadi ada istighosah setiap Jumat, budaya antri juga. Nah, budaya antri ini memang sangat baik sekali dan memang harus kita terapkan pada anak-anak ini Bapak Ibu. Budaya antri ini sebenarnya remeh-temeh, ini remeh, tapi ini besar sekali manfaatnya. Ini besar sekali manfaatnya budaya antri ini. Nah, nanti ini terima kasih Pak Antoko.
sangat menginspirasi buat kami, dan nantinya mungkin kami nanti akan menambahkan budaya antri ini dalam pembiasaan di sekolah kami. Terima kasih. Lanjut Bu Bisa Ana. kita ATM nggih, Bu. Iya, kita ATM. Nggih. Lanjut Bu. Mohon maaf nih Bu, Oh, ada Bu ini Eka masih ada. mau Iya, iya. angkat tangan. Iya, Bu Eka Vidya. Maaf, Ustazah. Silakan. Masih unmute, Ustazah. Monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Kita sekaligus reuni ini, Ustazah. Iya. Iya. Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang memantik. Kebetulan gini Bu Ali, di sekolah saya itu dengan kapasitas murid yang sangat sedikit. Iya. 2 bulan yang kemarin itu digalakkan kebiasaan yang mencerminkan budaya positif, yaitu merawat tanaman. Jadi sekolah kami itu menyediakan kemarin itu kurang lebih 100 polybag nih, 100 Iya. polybag yang ditanami cabai sama terong. Nah, guru-guru membiasakan setiap pagi nih, setiap pagi itu anak-anak sebelum melakukan aktivitas apapun, jadi mereka setiap pagi itu mengeluarkan polybag itu Bu Eli. Jadi polybag itu adanya di luar kelas di teras kami. Ketika pagi itu dikeluarkan dari sekolah. Kenapa dikeluarkan? Kalau sore itu kan penjaga sekolah kami itu dekat dengan lingkungan penduduk. Jadi pagarnya itu tidak aman. Jadi bisa dimakan sama itu hewan-hewan yang lucu-lucu. Jadi kami itu menerapkan budaya positifnya setiap pagi menyiram, kemudian sebelum sekolah kita memasukkan kembali ke ruang kelas. Setiap hari begitu. Itu termasuk budaya positif memelihara tanaman yang kita tanam sendiri. Itu Bu Eni. Iya. Iya. Terima kasih Ibu Eka, bagus sekali nggih. Sama-sama. Bisa kita Nggih, seperti hal sederhana nggih. Hal-halnya kayak kecil sederhana, tapi baik untuk anak-anak. karena ada beberapa yang bisa kita petik nggih Bu, karena anak-anak bisa mencintai, selain mencintai temannya, anak-anak juga belajar untuk mencintai tanaman dan lingkungan sekitar. Ngoten nggih. Nggih. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Ustazah. Ini sangat menginspirasi buat kami juga ini. Nggih, Terima betul. kasih. Bisa dilanjut Bu Ana? Baik, Ibu. Yang pertama, poin kita adalah perubahan paradigma belajar. Mengulas pendapat Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu. Nah, dalam membangun budaya positif ini, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif tadi. Itu Bapak Ibu poinnya. Nah, disiplin positif ini sangat erat kaitannya dengan kontrol guru terhadap murid. Dan memang benar, kita tidak bisa serta-merta melepas anak ini untuk berbuat semaunya. Kita tetap pegang kendali, untuk membentuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Kita tetap memegang kendali ini. Monggo Bu Ana. Perubahan paradigma pembelajaran ini menuntut guru untuk menggunakan model-model pembelajaran di luar ceramah untuk mewujudkan siswa yang aktif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab, sehingga kegiatan pembelajaran tersebut tidak membosankan. Mendidik tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi sebagai seorang pendidik, guru harus bisa menjadi fasilitator, motivator, dan inspirator, dan bukan sebagai guru yang otoriter, yang selalu menuntut siswa untuk bisa menguasai materi yang diberikan. Karena pada dasarnya siswa kita memiliki kemampuan yang beragam, dan tugas guru adalah mengelola keberagaman tersebut, agar pembelajaran tetap berjalan dengan lancar, dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Nah,
ini kita memang biasanya begini ya Bu ya. Tuntutan kita kurikulum itu ini menuntut kita untuk menyampaikan seluruh materi ajar. Kita mengajarkan semuanya harus tuntas. Nah, ini memang kadang memang ini bertolak belakang dengan keadaan di lapangan. Ada siswa itu yang bisa mengikuti pelajaran dan mungkin ada yang gandol istilahnya. Nah, inilah maka kita sebut itu siswa itu unik. Siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda dan jadi untuk memberikan pelayanan pendidikan ini, pembelajaran ini, kita juga memberikan pelayanan yang berbeda pula agar materi bisa tersampaikan semuanya. Jadi inilah gunanya nanti apa itu yang namanya itu pembelajaran berdiferensiasi. Itulah maksud dari ini. Monggo lanjut Bu Ana. Motivasi perilaku manusia. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita sebagai guru juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan melakukan sesuatu. Nah, ini yang memang itu harus kita rubah. Ini yang harus kita rubah, motivasi kita, motivasi intrinsik yang utama itu Bapak Ibu ya. Motivasi intrinsik dari dalam diri kita itu untuk mengadakan siswa ini sebagai subjek bukan objek. Nah, itulah nantinya kalau siswa ini sebagai subjek, maka dia itu akan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Lanjut Bu Ana. Dan Gassen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia ini. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini bersifat eksternal. Ini karena ada maksud dari luar diri pribadi itu yang membuat dia merasa ketidaknyamanan dan takut untuk mendapatkan hukuman itu sendiri. Lanjut Bu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat ini di atas motivasi yang pertama, ini yang tengah-tengah. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini tetap ada motivasi, ada kalau orang bilang itu perasaan tidak ikhlas karena tidak dalam dirinya sendiri. Dan ini masih sebagian besar itu masih bersifat eksternal dari luar pribadinya. Lanjut Bu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Dan ini bersifat internal. Inilah yang lebih baik, yang kita pupuk, yang kita tebalkan pada diri anak-anak itu nantinya, pada diri siswa itu, mereka memiliki budaya positif, tapi terdorong dari dirinya sendiri. Lanjut Bu.
Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Yang ketiga pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Lanjut. Baik, Ibu. Ya. Apakah masih semangat nggih Bapak Ibu audiens? Atau perlu Atau ice kita ice breaking? breaking dulu? Ya. Terima kasih. Monggo Bu Ana. Iya Bu, ice breaking. Dulu nggih. Ada. Dua ice breaking Ibu. Jadi di sesi hari ini yang pertama ini saya berikan ice breaking terlebih dahulu, nanti ketika di akhir saya berikan ice breaking lagi nggih. Baik, untuk ice breaking yang pertama, tolong lihat di sekitar Bapak Ibu. Lihat satu benda yang menurut Bapak Ibu benda tersebut sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Silahkan dilihat dulu, dipegang, dirasakan bagaimana bentuknya, bagaimana ciri-cirinya yang ada di sekitar Bapak Ibu. Apakah sudah, Bapak Ibu? Sudah. Baik, jika sudah, sekarang Bapak Ibu bisa raise hand atau mengangkat tangannya atau bisa menulis di kolom chat box apa yang sudah Bapak Ibu pegang saat ini, kemudian Bapak Ibu ceritakan. Baik, monggo yang pertama Bu Citra. Terima kasih Bu. Yang saya lihat dan saya pegang saat ini adalah kipas angin. Kipas angin, betul. Apa Ibu, menurut Ibu apa kegunaannya untuk Ibu pribadi dan sebermanfaat apakah benda tersebut? Untuk saat ini kipas angin itu sangat bermanfaat bagi saya Bu, karena cuacanya sangat hot sekali. Jadi biar tetap nyaman, jadi kalau butuh bantuan kipas angin. Mohon maaf Ibu, agak begitu tidak terdengar suaranya. Apakah itu saya? Baik. Bagaimana Bu Citra? Oke, kipas angin. Kemudian manfaatnya menurut Bu Citra? Menyamankan diri saya Bu, karena cuacanya sangat hot sekali. Oh, begitu. Baik, ini tadi di kolom chat di sini juga ada dari Bu Erni Johan. Di sini ada HP. Baik, monggo dibuka kamera dan mikrofonnya Bu Erni. HP. Terima kasih Bu. Kameranya dari tadi tidak pernah mati Bu. On terus. Maaf ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Saya memilih HP kenapa? Silakan Ibu ya. Bentuknya persegi panjang. Karena HP ini kaitannya dengan pekerjaan saya yang pertama. Karena kebetulan saya juga operator, karena kalau saya sedikit saja lengah dari HP, maka saya akan ketinggalan info dan kadang ketinggalan laporan, deadline laporan yang harus saya kerjakan. Yang kedua, karena putra-putri saya jauh, maka saya sering lihat HP, ingin tahu kabarnya gitu, apalagi kalau hari Kamis biasanya saya dapat kiriman dari pondok anak saya gitu. Terima kasih Bu. Jadi saya itu bisa lepas dari HP karena dua hal ini. Terima kasih. Berarti harus on 24 jam nggih, Ibu? Oh, enggak harus 24 jam sih. Cuma karena saya pagi itu tidak lihat
bahwasannya hari ini ternyata deadline sampai ditunggu jam 9 gitu. Ternyata saya ketinggalan info, akhirnya saya ngantar sendiri ke dinas. Oh, nggih. Baik, terima kasih Ibu. Curhat Kemudian, itu Bu Erni. Bu Erni curhat itu Bu Ana. Curhat. Pernah Bu, udah Baik. feeling itu sama Bu Eli, saya ini dari pagi nggak buka HP, ojo-ojo ada berita lah, ternyata. Jadi sekarang itu kalau pagi itu lihat HP dulu, takut ketinggalan info. Baik. Baik Ibu, di sini kemudian saya lanjutkan kembali. Terima kasih G Ibu Erni Johan. Saya lanjutkan di sini ada Ibu Yuvita Yulia Windari. AC katanya. Waduh, berarti ini mungkin seperti Bu Citra tadi G. AC untuk agar tubuh kita tidak kegerahan. Nggih, betul napa mboten Bu Yuvita? Nggih, leres Bu. Oke, baik. Baik, di sini ada lagi Pak Antoko, tongsis katanya. Apakah suka itu nggih, tongsisnya untuk berfoto-foto atau apa? Monggo Pak Antoko. Ya karena sekarang kan semua orang gila dengan TikTok. Untuk itu toksis pasti ada di pinggirnya tubuh semua orang untuk mengabadikan videonya untuk diupload di TikTok. Baik. Terima kasih. Ya Pak Antoko sendiri itu. Berarti itu untuk mengabadikan momen-momen ya Bapak Ibu ya, momen-momen terpenting di dalam hidupnya di setiap saat. Baik. Kemudian saya lanjutkan lagi. Di sini ada Ibu Rahmi Bantal. Kemudian ada Ibu Alfiatul Laili Al-Qur'an, Pak Anton jam tangan. Waduh, banyak beragam sekali nggih yang Bapak Ibu lontarkan. Di sini juga ada yang raise hand. Satu saja nggih dari Pak Haryono sama Bu Ulfa karena kita mau melanjutkan acaranya. Baik, saya kasih satu lagi untuk memaparkan apa benda yang dipegang. Nah, monggo Pak Haryono atau Bu Ulfa duluan ini. Saya wis. Ya sudah, Bu Ulfa tidak ya, berarti nanti lagi Bu Ulfa. Mohon maaf. Ulfanya refleksi. Oke. Jadi, benda yang saya pegang ini cangkir isinya kopi. Jadi tadi itu kepikiran saya itu jadi ngantuk, jadi saya ambil ini. Jadi kebutuhan saya saat ini adalah kopi untuk mengatasi ngantuk saya. Baik Terima Bapak, kasih. mungkin karena Pak Haryono mungkin hari ini tadi kegiatannya sangat padat nggih, sehingga Pak Haryono butuh asupan kopi untuk Pak Haryono bisa melanjutkan kegiatannya nanti sampai mungkin lembur nanti Pak Haryono nggih. Segera LMS-nya diselesaikan gitu nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu ice breaking yang pertama, nanti kita akan lanjutkan ice breaking yang kedua. Nah, kita hentikan dulu ice breaking-nya, kita lanjutkan untuk pemaparan dari Bu. Lanjut slide berikutnya Bu Ana. Terima kasih Bapak Ibu sudah semangat ya. Semangat sudah. Lanjut poin yang ketiga. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah dengan menerapkan disiplin positif. Kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa, agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Nah, ini yang mungkin rancu ya Bapak Ibu ya. Kita menerapkan disiplin, saya sendiri sudah ya. Mungkin nanti kita akan sharing di sini. Saya sendiri, kalau yang namanya disiplin itu anak-anak itu biasanya begini, kita memang
kalau bahasa Jawanya itu meden-medeni. Kalau kamu ndak begini, kamu nanti akan begini loh ya. Nah itu maksud kita itu biar disiplin. Nah ternyata di dalam teorinya itu salah. Nah bagaimana dengan Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa sharing di sini. Monggo. Bapak Ibu bisa angkat tangan tentang disiplin positif ini. Butuh satu saja. Monggo. Oh, Pak Baik. Antoko. Pak Antoko. Monggo, Pak Antoko. Nggih. Untuk budaya untuk menghukum anak disiplin positif itu kan kalau sekarang kan hukumannya kan mendidik. Akan tetapi jika kita memberi hukuman secara mendidik, contohnya misalkan di sekolah saya itu saya pernah menghukum siswa. Saya kan punya program untuk menulis visi misi di tembok. Kemudian anak-anak yang melanggar disiplin itu saya hukum untuk menulis kata-kata di tembok. Ternyata anak itu kalau dihukum ternyata senang, kan? Itu yang menjadi kendala. Nah, berarti anak-anak itu malah melanggar. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Antoko. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan materi selanjutnya. Kita simak ya. Lanjut Bu Ana. Ini nanti akan lanjut. Penerapan disiplin positif merupakan salah satu kriteria yang dapat dipraktikkan oleh peserta didik dalam bentuk hukuman, yang lebih mendidik dan membentuk karakter seperti sholat duha, membaca dan hafalan ayat-ayat Al-Quran, memungut sampah, membaca buku, membersihkan kelas, dan sebagainya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini berkaitan juga dengan jawaban dari Pak Antoko tadi, di mana siswa itu dihukum tambah seneng. Nah, kita juga harus bisa memanfaatkan hukuman ini, bahwa hukuman ini adalah hukuman yang mendidik buat anak-anak ini nantinya. Lanjut, Bu Ana. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Kita sharing di kasus ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva merasa gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno serta Iva? Mengapa? Ini ada pertanyaan yang pertama. Kita sharing di sini, Bapak Ibu. Monggo. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva seperti ini? Dari kasus yang kita lihat seperti ini. Monggo. Monggo, Pak Hari. Mohon maaf, sinyal saya agak terganggu, jadi nanti sebentar lagi. Baik. Kemudian, monggo Bu Ulfa. Sedangkan kita menunggu Pak Hari nanti. Bu Ulfa. Bu Ulfa mungkin sinyal. Baik. Selain Bu Ulfa, di sini ada Bu Erni Johan. Monggo Bu Erni. Terima kasih Bu. Saya akan menanggapi kasus yang
terjadi pada Iva ya. Saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Alasannya karena Pak Seno ini menurut kesan saya yang saya tangkap di sini, Pak Seno ini menjatuhkan mental anak. Sedangkan Iva ini kan di sini rasa gugup tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi kan ini. Jadi kalau menurut saya ini sebuah hukuman. Menurut saya tindakan Pak Seno terhadap Iva ini adalah sebuah hukuman karena kalau hukuman ini adalah sebuah sanksi atas tindakan yang salah, sedangkan Iva ini belum tentu salah karena ada unsur tidak kesengajaan. Terima kasih. Kalau konsekuensi ini kalau menurut saya itu adalah yang didapat, tapi intinya mendidik. Kalau hukuman ini menurut saya kurang mendidik. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, mungkin ditanggapi dulu sama Bu Eli. Apa lanjut untuk yang ada di chat box tambahan, Bu? Di sini ada tambahan itu ya, tambahan dulu sebentar lagi kita tambah lagi. Tambahan satu lagi gimana? Baik, di sini ada Bapak Febri Halilur Rahman di sini menyatakan tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Monggo Bapak, apa alasannya mengapa kok tidak setuju dengan sikap dari Pak Seno? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyatakan menurut saya tindakan Pak Seno itu sudah termasuk salah satu membiarkan bullying di kelas. Kita tahu bahwa tindakan bullying itu sangat merusak mental anak-anak. Yang biasanya anak murid kita itu memiliki mental yang bagus, yang baik, dengan diperlakukan demikian, maka akan rusak mental anak didik kita. Dan itu biasanya akan membekas sampai jangka waktu yang cukup lama. Bahkan sampai dewasa, seperti itu Ibu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini mungkin ada tambahan. Ini mungkin ada tambahan dari Pak Hari. Oke, monggo Pak Hari. Oke, terima kasih Bu Eli, Bu Ana. Jadi saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Meskipun kadang kita sebagai manusia melihat ketika pelajaran kita ada anak yang tidak bisa mengikuti, malah bisa dia asik menggambar. Itu menurut saya adalah manusia sebagai manusia, tapi tidak dibenarkan sebagai seorang guru. Jadi hal yang dilakukan Pak Seno bisa membuat bekas luka yang mendalam pada anak tadi. Dia pasti teringat, meskipun sampai dewasa bahkan tua pun akan teringat apa yang terjadi pada hari itu. Jadi ini mungkin Pak Seno itu lebih bijaksana adalah dengan mencoba menggali kenapa IPA seperti itu. Jadi itu pendapat saya. Terima kasih Bu Ana, Bu Eli. Iya, terima kasih. Di sini dengan tindakan Pak Seno seperti ini, Pak Seno ini adalah seorang guru, seorang public figure, seorang suri teladan yang nantinya setiap tindakannya itu akan menjadi panutan buat anak didiknya nanti. Dan tentunya yang dilakukan Pak Seno di sini sebagai seorang guru adalah mendidik dan mengajar. Mengajar itu adalah untuk bidang akademiknya, mendidik juga tentang
tingkah laku dan adab. Nah, di sini ini harus menjadi poin penting buat Pak Seno sendiri di sini. Nah, ketika ada masalah seperti ini, ketika Pak Seno itu langsung memberikan hukuman, itu bisa dinyatakan hukuman. Kenapa? Kenapa kita menyebutnya itu hukuman? Karena Pak Seno memberi sanksi itu di luar atau tidak sesuai dengan kesalahan dan tidak bersifat mendidik. Sanksi yang diberikan itu tidak bersifat mendidik sehingga kami menyebutnya itu adalah hukuman. Nah, begitu. Dengan tindakan memberikan hukuman ini tentunya akan sangat mempengaruhi mental dan jiwa anak-anak ini nantinya. Maka dari itu Bapak Ibu, mungkin kedepannya kita saling introspeksi dirilah ya Bapak Ibu. Semoga kita nantinya bisa menjadi Bapak Ibu guru, bisa menjadi seorang teladan yang baik buat anak-anak kita nantinya. Tetap semangat Bapak Ibu. Lanjut slide berikut. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Lanjut, Bu. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Lanjut, Bu. 4, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Lanjut, Bu. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah dan guru berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah yang positif? Nah, pertanyaan ini untuk kita Bapak Ibu, untuk kita refleksikan sendiri. Kita bertanya pada diri kita sendiri, apa sih tugas kita sebagai guru itu? Apa sih yang mau kita berikan? Apa sih sumbangsi kita buat anak didik kita itu nantinya? Lanjut, Bu. Kasus yang kedua. Ibu Ani, guru kelas 6 di SD Harapan Bangsa, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Roni. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Roni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Roni melakukan hal itu? Nah, ini kita perlu diskusikan Bapak Ibu, kita sharing. Karena bukan tidak mungkin bahwa kita juga akan menghadapi situasi seperti ini.
Monggo Bapak Ibu kita sharing tentang kasus ini. Baik, monggo Bu Nur Farida Ulfa. Dari kasus Roni itu, kalau posisi saya sebagai Bu Ani di sini, saya akan melakukan pendekatan personal pada Roni untuk mengetahui alasan dia itu kok meminta bekal temannya secara paksa. Kenapa? Karena kemungkinan anak itu minta bekal teman atau minta sesuatu barang dari temannya itu dia punya alasan. Misalkan dia dalam kondisi lapar pagi tadi belum sempat sarapan. Tapi karena ini terlalu sering, berarti ada sesuatu di rumahnya atau sesuatu yang tidak terpenuhi dalam hidup Roni itu sehingga dia mencari perhatian atau mencari pemenuhan kebutuhannya itu di sekolah dengan merampas atau meminta secara paksa bekal-bekal temannya. Mungkin dia, ya maaf, berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Jadi ketika teman-temannya membawa bekal, dia membawa bekal dengan menu yang lengkap, si Roni itu tidak membawa lengkap, mungkin hanya nasi dengan lauk saja tanpa sayur atau tanpa buah dan lain sebagainya. Ketika melihat milik temannya kok enak ya kelihatannya. Nah, itu dia mau pengennya sharing, hanya saja dia mungkin karena terlalu sering dia itu ngajak sharing temannya, yang namanya anak-anak ada ego, mempertahankan kepemilikannya, mereka yang menolak, makanya Roni itu memaksa seperti itu. Kemungkinan memang ada trouble di rumahnya, ada pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi Roni itu mencari pemenuhannya dengan seperti itu. Nah, caranya ya kita melakukan pendekatan secara personal, kita tanya alasannya kenapa, tanpa harus menghakimi atau menyalahkan anak itu. Kita harus mendengarkan alasannya. Setelah itu, barulah kita bersama-sama memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Roni itu tadi. Seperti itu, menurut saya. Mungkin ada pendapat yang lain. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin menambahkan bagaimana tentang kasus Roni yang ada di kelasnya Ibu Ani. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang lain. Atau langsung ditanggapi dengan ini ada. Satu lagi ada Bapak Febri Halilur Rahman. Monggo Bapak. Masih unmute Pak Febri. Apa kepencet mungkin ya Bu Ana? Oh, napa nggih? Halo. Oh iya. Waalaikumsalam. Lanjut Pak. Lanjut Pak Feb. Mohon maaf tadi kepencet. Gini Ibu. Iya. Enggak. Ada beberapa pengalaman saya tentang anak yang semacam itu, pengalaman pribadi nih ya sebenarnya. Yang pertama, anak seperti itu biasanya karena memang dari faktor ekonomi orang tua ya. Karena biasanya sanggupnya kurang atau memang belum sarapan atau bagaimana. Jadi sebagai guru itu harus memvalidasi dulu data yang ada. Yang kedua, biasanya memang anak itu butuh perhatian. Jadi dia dengan mengganggu temannya, dia memenuhi kebutuhan akan perhatian yang ada pada dia gitu. Kurang perhatian dari orang tua, dari guru. Jadi dengan berlaku seperti itu, dia akan mendapat perhatian lebih, biasanya seperti itu. Jadi bagi kita seorang guru tidak mesti harus serta-merta menyalahkan atau bagaimana, jadi harus memvalidasi data yang ada dulu pada anak tersebut. Begitu Ibu, tambahan saja dari saya, tambahan pengalaman saja. Terima kasih. Iya, baik Bapak. Nah, bagus sekali nggih karena Pak Febri langsung pernah mengalami hal tersebut sehingga bisa men-sharing kejadian tersebut dengan kita bersama nggih. Monggo Bu Eli. Iya, terima kasih Bapak Ibu.
memang ya, memang benar. Kita sebagai guru itu tidak serta-merta tiba-tiba ujuk-ujuk itu mengklaim bahwa anak ini nakal, bahwa anak ini seorang troublemaker begitu. Kita harus mempunyai data-data penting bagi kita sebelum kita membuat suatu keputusan untuk menindaklanjuti kesalahan anak ini. Kita harus punya data-data seperti itu Bapak Ibu, agar tidak ada kejadian atau kesalahan yang fatal. Nah, yang fatal ini maksud saya adalah yang bisa melukai perasaan anak juga. Nah, itu Bapak Ibu. Lanjut Bu. Oke. Nah, ini. Dalam konteks budaya positif tersebut, Bu Ani mencari tahu dulu alasan Roni. Nah, ini. Ini tadi yang 5 kebutuhan dasar tadi. Ada kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, dan kebebasan. Nah, ini adalah tujuan awal. Tujuan awal kita itu mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi karena apa, latar belakang Roni melakukan itu karena apa. Bisa dilihat Bapak Ibu, mungkin bertahan hidup. Roni benar-benar lapar dan tidak membawa bekal. Nah, itu juga harus menjadi pikiran kita. Kenapa Roni itu berbuat seperti itu? Penguasaan. Mungkin karena Roni itu merasa, wow, dia itu merasa hebat. Sehingga itu maunya itu semua anak-anak itu takut. Yang kedua untuk kesenangan, just for fun. Roni hanya iseng. Ya, yang tadi, yang seperti diceritakan Bapak Ibu tadi, bahwa Roni itu caper. Dia itu caper, cari perhatian. Yang keempat adalah perasaan kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga menjadi caper, dia itu caper ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kebebasan. Roni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa. Nah, itu bisa jadi juga alasan dia itu melakukan perbuatan tersebut Bapak Ibu. Sebelum kita menjudge, kita melakukan tindakan atas kesalahan yang dilakukan oleh Roni tadi. Lanjut Bu. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan disebut juga dengan nilai-nilai keselamatan. Lanjut Bu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas tersebut berhubung dengan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita mengetahui ya, biasanya di kelas atau di sekolah itu yang ada itu adalah tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Nah, ini yang buat tata tertib ini adalah kita Bapak Ibu guru, kita para warga kita, tanpa meminta persetujuan dari anak-anak. Kita buat bagaimanapun juga, kalian semuanya harus patuh sama tata tertib ini. Nah, inilah yang biasanya itu ada di sekolah kita. Kita pampang di tembok tata tertib sekolah. Nah, inilah yang salah Bapak Ibu. Untuk di tahap ini, keyakinan kelas ini adalah yang lebih penting. Kita sharing dengan anak-anak. Dan dengan adanya keyakinan kelas ini akan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri. Dan seperti yang sudah kita bahas di yang sebelumnya, di materi yang sebelumnya, motivasi intrinsik ini lebih kuat. Lebih kuat itu maksudnya itu anak-anak itu lebih bisa menjalankan apa yang mereka buat sendiri, apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah menjadi keyakinan kelas mereka. Daripada mereka itu hanya mematuhi tata tertib yang kita buat yang sudah terpampang nyata, jelas di ruang-ruang kelas maupun di ruang kelas biasanya. Terus di tembok-tembok sekolah. Nah, itu. Lanjut, Bu.
Diane Gassen dalam bukunya Restitution 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi, Restitution Triangle. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut, Bu. Nah, ini adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah yang kita laksanakan ketika kita itu menghadapi sebuah permasalahan baik di kelas maupun di sekolah terhadap anak didik kita. Dan segitiga restitusi ini baik untuk perkembangan anak didik kita itu selanjutnya. Ini kita mulai dari bawah, Bapak Ibu. Kita yang kita lakukan pada awalnya adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini ada beberapa macam pertanyaan. Kita datangkan dulu anak yang sedang bermasalah itu. Kita tidak langsung menjudge, memberikan hukuman kepada anak itu sebelum kita melakukan identifikasi awalnya. Dan ini memang lebih baik itu dengan diadakan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, di sebelah kanan adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu adalah kita memberikan penguatan, kita ucapan bahwa mereka itu benar. Mereka itu benar melakukan kesalahan itu. Tapi tujuan kita adalah bukan membenarkan kesalahannya, tetapi kita adalah mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Dan selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama, karena kita tahu tadi, keyakinan kelas itu adalah dibuat bersama anak-anak. Dan ini adalah internal, unsur intrinsik, unsur internal yang tumbuh dari dalam diri siswa. Nah, ini lebih mengena ini nantinya anak-anak itu. Lanjut, Bu. Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol dalam melakukan restitusi. Yang pertama, penghukum. Kalimat yang biasanya digunakan. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Hasil dari posisi kontrol penghukum ini kemungkinan murid akan marah, mendendam atau bersifat agresif, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang selalu tidak sengaja kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Tidak sengaja, anggap saja ini tidak sengaja. Dan tidak sengaja ini seharusnya memang akan kita perbaiki. Biar jangan sampai anak itu merasa mendendam, bersifat agresif. Nah, harapan kita kan nantinya anak-anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik, tanpa ada rasa mendendam pada diri kita nantinya. Lanjut, Bu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalimat yang biasanya digunakan, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, dari hasil pembuat merasa bersalah ini adalah murid itu akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, Bu. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan dendam. Begitu. Ini lebih berbahaya ini. Ini lebih berbahaya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, Bu. Kontrol sebagai teman. Kalimat yang biasanya digunakan, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini.
Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid masih menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Anak tidak akan dapat berkembang, Bapak Ibu. Dengan kita selalu menjadi teman, fungsi kontrol sebagai teman, anak itu tidak dapat berkembang, tidak dapat mengeluarkan pemikirannya sendiri. Lanjut. Fungsi pemantau nomor 4. Kalimat yang biasanya digunakan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, hasil dari fungsi pemantau ini adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini juga tetap tidak baik, Bapak Ibu. Fungsi pemantau, anak itu merasa terikat, merasa terus dipantau, merasa terus dimata-matai, sehingga yang ada itu adalah bagaimana ya kalau saya tidak begini, itu nanti yang akan muncul dalam diri siswa itu nantinya. Lanjut, Bu. Dan ini adalah fungsi yang terakhir, fungsi sebagai manajer. Kalimat yang biasanya digunakan adalah apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini tadi berhubungan dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Dari pelaksanaan fungsi manajer ini hasilnya adalah murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini yang kita rasa ini adalah yang paling baik dan menjadi PR kita bersama ya Bapak Ibu ya. Semoga kita itu bisa menjadi fungsi manajer buat anak didik kita nantinya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Bu Ana. Terima kasih, kita sudah pada slide terakhir. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Elit atas pemaparan yang sangat luar biasa sekali, sehingga pemaparan pada malam hari ini bisa kita tiru, kemudian kita ATM untuk kedepannya. Biasanya memang kebanyakan orang belum mengetahui setiap guru, menurut saya, karena saya pribadi, peran-peran atau posisi kontrol dari guru dalam teorinya ternyata sangat bagus sekali. Mungkin kalau saya pribadi, saya memang belum pernah mendalami bagaimana posisi kontrol guru yang baik, begitu Ibu. Baik, sebelum kita mulai diskusi tentang pemaparan yang sudah diberikan oleh Bu Eli, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking yang kedua Bapak Ibu Boleh Bu Ana. Baik, agar tetap semangat nanti diskusi untuk sesi terakhirnya kita bisa fresh kembali. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai untuk ice breaking yang kedua. Saya mempunyai petunjuk atau clue. Baik, clue-nya yaitu berhitung. Clue-nya yaitu berhitung, Bapak Ibu. Nah, 1 itu 4, 3 itu 4, 2 itu 3. Jika 10, monggo angkat tangan Bapak Ibu. Saya ulangi, clue-nya itu adalah berhitung. 1 itu 4, 3 itu 4, 2 itu 3. Jika 10, berapa Bapak Ibu?
Monggo, mungkin yang angkat tangan, yang bisa monggo menjawab. Wah, saya kok mikir ini, Monggo, Bu. Bapak Ibu. Berhitung mungkin ya. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bukan Ibu. Bukan. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Kok angel ya? Saya ulangi nggih, clue-nya. 1 itu 4, 3 itu 4, 2 itu 3. Jika 10 berapa 3. nggih? 3. Berapa Bu Eli? 3. 3 boten. 1, 2, 3. Salah. Monggo Bapak Ibu yang lain. Anak puter bagi Mbak. Bu Ima mungkin. Bu Ima ini. Clue-nya berhitung. 11 ya, Mbak. 11. Kamu dengar 11. Bukan. Mungkin ada yang mau coba lagi? Ojo ngomong ke pelajaran matematika suku ke N. Bukan Ibu, ini bukan pelajaran matematika. Peluang bagi Mbak. Peluang benar oleh apa Mbak? Peluang. Ayo Bu Ini Citra, hanya melatih konsentrasi. jawabannya didelekno ya Bu Citra. Saya ulangi. Oke, saya ulangi sekali lagi. Nanti habis ini jika belum paham saya ganti clue-nya. Baik. Clue-nya 1 itu 4, 3 itu 4, 2 itu 3. Jika 10 berapa? 4. Boten, Bu Citra. Saya buka nggih. 10 itu 7. 10 itu 7. Kok bisa? Bisa, genap itu. Nah, kan clue-nya mari berhitung. Clue-nya mari berhitung kan berhitung. 1 kan hurufnya ada 4. 3 hurufnya ada 4. 2 hurufnya ada 3. Kalau 10 kan 7. Oh, Ya Allah, alah. pinter ya ternyata. Kok pinter. Agak mudah ya, Mbak. Ini bukan soal matematika. Cuman berhitung. Iya. Baik, saya ganti clue-nya. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. 10 itu 1. 6 itu 1. Jika 8 2. 2, betul. Bu Citra, Bu Citra seeling. Mantap. Mungkin yang lain, Bapak Ibu yang lain. Mantap aku itu. Baik, betul. Bu Citra betul, tapi habis ini Bu Citra kalau sudah tahu, diam dulu. Mengasih kesempatan untuk teman-teman yang lain. Baik. Awas Bu Citra gak BCI Clue-nya, ya. clue-nya, Kakak bolong. bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Jika 8, kata Bu Citra tadi 2. 6 itu 1. Jika 86 berapa? 3. Betul. Tahu sudah, tahu rahasianya, wis. Oke, yang lain, monggo sekali lagi. Jika 9 itu 1, 89 itu 3, jika 100 2. betul. Betul Pak Febri. 2. Ya, betul, sudah. betul Bapak. Baik, untuk clue-nya nggih, karena 10 itu 1 karena yang paling ada lingkarannya, angka yang ada lingkarannya. Kalau 8 kan lingkarannya 2, jadi 8 itu 2, 9 itu 1 kan ada melingkarnya. Begitu nggih, Bapak Ibu. Baik, itu ice breaking yang sudah kita lakukan. Kita lanjutkan untuk sesi diskusi. Baik Bapak Ibu, setelah kita melihat tentang pemaparan dari Bu Eli tentang diseminasi budaya positif, adakah dari Bapak Ibu mungkin yang ingin memberikan sharing atau berbagi tentang budaya-budaya positif yang ada di tempat Bapak Ibu, atau memberikan saran bagaimana jika
budaya positif atau permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan dengan Bu Eli, atau permasalahan apapun bisa kita sharingkan pada sesi ini. Monggo Bapak Ibu yang ingin memberikan sharingnya yang ada di sekolah kita tentang diseminasi positif yang mungkin belum ada selain 5S tadi nggih, 5S apa itu namanya, membaca Asmaul Husna nggih, membaca apa tadi Bu? Membaca apa tadi? Murojaah, surat-surat pendek. Ya, murojaah nggih. Nah, mungkin ada lagi yang ingin memberikan apa itu namanya, budaya positif lagi sehingga nanti kita bisa ATM di instansi atau sekolah kita masing-masing. Monggo Bapak Ibu yang ingin memberikan Bapak Ibu sekedar info untuk mengisi absen di kolom chat. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya yang sudah dibagikan di link chat pada Google Meet ini. Monggo Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan, mungkin Bu Citra, bagaimana Bu Citra? Mungkin kebiasaan budaya positif yang ada di lingkungan sekolahnya Bu Citra. Terima kasih Bu Anna. Tapi untuk di sekolah saya, sementara kegiatan yang dilakukan ini masih pada dasarnya hampir sama dengan sekolah lain yang tadi sudah disampaikan, yaitu mulai dari pembiasaan pagi, kemudian murojaah, surat-surat pendek, berikutnya ada pembiasaan tadi membersihkan lingkungan sekolah yang biasanya diadakan Jumat bersih dalam 1 bulan bisa 1 sampai 2 kali itu. Jadi pada umumnya yang kita lakukan pada saat ini masih pada hampir sama. Jadi belum ada yang mungkin yang sangat berbeda dengan yang lain. Seperti sekolah saya kebetulan masih belum ada. Tapi ini masih lagi sedang berupaya untuk di kelasnya masing-masing paling tidak sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas pada masing-masing kelas, karena keyakinan kelas ini kan kita baru dapat ya Bu, artinya pengertian tentang keyakinan kelas kalau dulu kan memang pada umumnya tentang tata tertib seperti itu yang dilakukan dalam satu sekolah itu sama. Nah, di sini yang sedang digerakkan, yang sedang diupayakan itu setiap kelas diusahakan untuk dapat membuat kesepakatan yang dibuat anak-anak sendiri, kemudian disepakati anak-anak, kemudian jika anak-anak melanggar juga mereka yang menentukan sanksinya, bukan kita sebagai guru. Jadi semua yang mereka lakukan itu atau yang diputuskan itu merupakan kesepakatan dalam satu kelas yang sedang diusahakan dan diupayakan, dan sudah beberapa kelas yang melaksanakan, mungkin yang kelas rendah saja yang masih belum bisa terlaksana dengan maksimal. Itu saja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Citra. Untuk yang kedua di sini ada Pak Genda Surya Maihusada, monggo Bapak. Oke, terima kasih Bu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Genda Surya Maihusada dari SDN 1 Kelambangrejo. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi budaya positif yang sudah diterapkan dan yang akan diterapkan di SD saya. Untuk kali ini budaya positif yang akan diterapkan di sekolah saya adalah semacam untuk meningkatkan kegiatan atau kepedulian dalam kegiatan kebersihan kelas Bu. Itu sistematikanya seperti ini. Dari kelas 1 sampai kelas 6, niku kan ada paguyuban kelas. Nah, niku diajak untuk kolaborasi Bu. Kemudian wali kelas sebagai koordinator di masing-masing kelas. Jadi selama 1 minggu nanti dipantau kelas 1 sampai kelas 6 niku
kelas mana yang paling kotor atau yang kurang rapi atau belum tertata, nanti diberi bendera warna merah, Bu. Nah, tujuannya bendera warna merah itu digunakan sebagai suatu tanda bahwa misalnya kelas 1 masih ada kekurangan dalam hal kebersihan, kemudian kedisiplinannya, atau hal-hal yang lainnya, Bu. Nah, bagi kelas yang sudah ada peningkatan atau sudah baik dari segi kebersihan, kerapian, dan lain-lainnya, diberi bendera warna hitam, Bu, atau warna yang lain. Untuk warna niku sebenarnya disesuaikan sesuai dari kelasnya masing-masing, Bu, kesepakatan antara wali kelas, anak-anak, dan paguyuban. Lah, mengapa kok diberi bendera, Bu? Dengan tujuan nanti agar menimbulkan suatu stimulus atau seperti kompetensi dan persaingan yang positif, Bu. Kok kelas saya benderanya merah, kelas lain kok tidak, atau berwarna yang lain. Jadi secara tidak langsung untuk membangun budaya positif atau sikap pembiasaan yang baik, Bu, dari semua kelas. Nah, kegiatan tersebut dipantau selama 1 minggu, Bu. Nanti kalau dalam 1 minggu ada peningkatan, ditambah lagi 2 minggu, bahkan 1 bulan atau 1 tahun. Kemudian dalam satu kelas niku dibentuk seperti koordinator, ada yang bertugas sebagai kerapian, kebersihan. Nah, nanti selama 1 semester, wali kelas bisa memantau, Bu. Dari semua siswa niku, misalnya di kelas saya kan ada 16 anak, Bu. Dari anak niku sudah dibentuk koordinator, misalnya Anggun kerapian, kemudian Bilkis kebersihan, dan lain-lain. Nanti waktu pembagian rapot, dilihat siswa siapa di kelas 5 niku yang paling tidak ada catatan merahnya, Bu, atau dalam artian niku baiklah, nanti diberi sertifikat penghargaan, Bu. Nah, tujuannya untuk memberikan suatu rasa kebanggaan kepada siswa agar siswa lain itu bisa, oh iya Bilkis oleh sertifikat kerapian. Masuk aku semester depan gak iso, aku tak berusaha lah. Jadi secara tidak langsung itu akan membangun pada diri anak, Bu. Nah, kemudian untuk kegiatan pembiasaan yang sudah dilakukan mulai dari minggu yang lalu, sebenarnya itu hampir sama, Bu, dengan kegiatan Bu Citra tadi. Kalau Jumat yang lalu itu kegiatan Jumat Berkah yang diisi dengan konsep Mamji Mambeh. Saya memberikan istilah Mamji Mambeh itu sebagai akronim Mam Siji Mam Kabeh, Bu. Itu dilakukan dalam satu sekolah, baik dari Bapak Ibu Guru, kelas 1 sampai kelas 6. Nah, dengan tujuan untuk mengembangkan suatu pengembangan sikap emosional pada siswa dan semua warga sekolah, Bu, yang memiliki tujuan untuk mengembangkan seperti sikap kepedulian, kekeluargaan, kemudian saling toleransi, dan bisa menumbuhkan sikap ramah anak, anti bullying seperti itu, Bu. Jadi mereka akan makan bersama, Bu, dalam satu sekolah niku. Jadi anak-anak disuruh membawa nasi saja, kemudian untuk lauk pauknya niku disediakan oleh sekolah, Bu, agar mereka itu bisa lebih rukun, lebih dekat, bisa memahami satu sama lain, Bu. Mungkin untuk budaya positif yang lagi dilaksanakan di sekolah saya dan yang akan mau dilaksanakan seperti itu, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, nggih. Bisa nanti kita ATM, nggih. Baik, kalau saya boleh juga melakukan budaya positif, nggih, Bu Eli, kalau di sekolah atau instansi saya hampir sama seperti punyanya Pak Genda, tetapi namanya mungkin istilahnya yang berbeda. Kalau di saya itu namanya Jumat Berbagi. Jadi Jumat itu 1 bulannya ada 4 Jumat, nggih.
untuk yang Jumat pertama itu kita isi dengan Jumat berbagi. Jadi minggu pertama. Berbagi apa? Berbagi apapun. Tapi yang sudah kita lakukan itu adalah berbagi makanan. Jadi sekolah menyediakan makanan karena anak-anak itu pada setiap hari Jumat itu anak-anak melakukan amal, Bapak Ibu. Amal. Nah, amal tersebut nantinya dialokasikan ke anak-anak sendiri. Jadi untuk Jumat berbaginya. Kemudian untuk yang minggu kedua itu ada Jumat sehat. Nah, Jumat sehat di situ kami senam, Bapak Ibu. Nah, jadi Jumat yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini kami ada program Jumat takwa, yaitu yang kalau untuk Jumat takwa ini di pagi hari itu anak-anak tadarus terlebih dahulu, ketika sudah jam 7 baru kita melakukan sholat duha bersama. Kemudian yang minggu keempat itu adalah Jumat bersih. Nah, jadi kita membersihkan lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah, begitu. Itu kalau budaya positif yang ada di lingkungan saya. Jadi hampir sama dengan punyanya Pak Genda. Kalau Pak Genda tadi punya Mamji Mambe, kalau di saya ada Jumat berbagi, gitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita saling sharing dan ini nantinya memang sangat menginspirasi buat kita semuanya. Bu, sami-sami. Baik, untuk sesi selanjutnya refleksi, yaitu Bu. sesi terakhir nggih Bu, yaitu untuk sesi refleksi. Refleksi ini adalah apa yang dari pertama kita paparkan atau acara ini menurut Bapak Ibu bagaimana tentang kegiatan pada malam hari ini, bagaimana menurut Bapak Ibu atau refleksikan dalam kegiatan pada malam ini itu baikkah atau mungkin ada yang perlu dibenahi atau mungkin ada kritik dan saran, monggo Bapak Ibu bisa memberikan refleksinya pada chat boleh ataupun langsung raise hand. Monggo Bapak Ibu. Monggo, Bapak Ibu, tentang refleksi kita untuk malam ini. Mungkin Bu Ima Sri Lestari dapat memberikan refleksinya untuk kegiatan kita malam hari ini. Sebentar, nggih, Pak Genda. Monggo, Bu Ima. Bu Ima. Sepertinya tidak ada di tempat, nggih. Baik, Pak Genda, monggo kami persilahkan. Nggih, terima kasih Bu Ana. Mungkin kalau menurut saya, refleksi yang bisa saya tangkap dari kegiatan malam ini merupakan suatu kegiatan yang sangat positif sekali, Bu. Karena pada dasarnya kita pada malam ini adalah belajar bersama dan sharing, Bu. Kalau menurut saya, pembiasaan positif niku memang harus dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kecil, Bu. Nanti dari kegiatan kecil yang sudah dilakukan dalam kurun waktu yang sering atau terbiasa, nanti akan timbul secara tidak langsung dalam jiwa anak-anak dan jiwa Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Apabila kegiatan pembiasaan positif sudah dilakukan, pasti anak-anak akan terbiasa dan akan membentuk suatu karakter yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan tidak jauh dari profil pelajar Pancasila, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin itu refleksi yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Pak Genda. Kemudian saya bacakan dulu guys sebelum Pak Haryono. Saya bacakan dulu di kolom chat. Di sini kegiatannya sangat bagus dan bisa menambah ilmu bagi saya. Ini paparan dari Ibu Alfiatul Laili. Jadi, terima kasih Ibu. Kemudian monggo Pak Haryono untuk refleksinya. Monggo Pak Hari.
Suaranya tidak terdengar, Pak Ari. Ya, sinyal mungkin, Bagaimana Bu. Pak Ari? Oh, nggih, mungkin nggih, Bu. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain, monggo satu lagi untuk refleksi pada malam hari ini sebelum kita tutup acaranya. Baik, monggo Bu Ima Sri Lestari. Ya, terima kasih Bu Ana. Malam hari ini menambah pengalaman dan pengetahuan saya ya terkait sharing. Jadi tahu pengalaman yang sudah diterapkan Bapak Ibu di sekolah lain. Bisa di ATM juga di sekolah saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Baik, di sini saya bacakan dari Bapak Febri Halilur Rahman. Kegiatan diseminasi yang disampaikan sudah bagus dan sistematis. Juga dilengkapi dengan ice breaking yang membuat semangat, semoga menambah ilmu bagi kita semua. Baik. Nah, memang ilmu itu mahal ya Bapak Ibu, selagi kita bisa mendapatkannya, dan giat kita pada malam hari ini ternyata juga mempunyai banyak manfaat untuk kita ke depannya sebagai pendidik, bagaimana kita menjadi pendidik yang disukai dan dicintai anak-anak, serta menjadi tauladan bagi anak-anak, kemudian membuat anak-anak juga nyaman berada di sekolah ya Bapak Ibu nggih. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup. Oh baik, masih ada nggih, di sini ada Ibu Ida Fitriani. Kegiatan ini sangat bagus dan menarik, semoga bisa ditambah lain kali dengan topik yang berbeda. Baik, berarti mungkin lain kali bisa kita buat Zoom meeting lagi nggih, Bu Eli nggih. Kita adakan ya dengan topik-topik yang lain. Terima kasih Bapak Ibu dengan antusiasnya ya. Saya beri applause dulu nggih. Ternyata teman-teman dari Kabupaten Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi malam ini benar-benar berkolaborasi dan sama-sama mendapatkan inspirasi nggih, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita bawa ke lembaga kita masing-masing. Begitu nggih. Baik, Bapak Ibu, acara ini kita sudah sampai pada penghujung acara. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila dalam memandu acara ini banyak sekali kesalahan yang mungkin saya lakukan, baik kata ataupun dalam pelaksanaan, dalam memandu acara pada malam hari ini. Sebelum saya tutup acaranya, saya mohon untuk Bapak Haryono untuk memandu penutupan, doa penutup untuk nggih, mohon maaf nggih Bapak Ibu. Pak Haryono pripun nggih sinyalnya ini? Apakah sudah on? Oh belum, enggak bisa Ibu Beli. Mungkin ada bapak-bapak yang lain di kelas ini yang bisa dimintai tolong untuk melakukan memimpin doa, Bu, untuk penutupan. Pak Febri, apa masih ada di tempat? Halo? Sudah. Tidak ada, Bu. Iya. Baik. Langsung saja, Bu. Langsung saja, Bu. Yeah. Baik, Bapak Ibu, kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil dengan bacaan Alhamdulillah.